Permisa Broadcasting News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Auliana Syifa. Inilah selengkapnya. Bakal calon presiden DR PDIP Ganjar Pranowo menyatakan pendidikan menjadi kunci dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Penting untuk merancang program suatu keluarga miskin satu sarjana, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu. Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan mahasiswa ketika memberikan kuliah umum di kampus Universitas Kristen Maharitun, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Barcafes CNB Indonesia dalam Sarjana 100 Ekonomi CNB Indonesia menyoroti pentingnya mendorong akses pendidikan tertulis bagi rakyat miskin. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah video cuplikan Ganjar Pranowo. Insentif pajak untuk pengusaha industri mesti kita berikan agar kemudian ini mendongkrak industrialisasi yang berjalan. Budget R&D-nya tadi saya sampaikan mesti naik, lapangan kerja bisa naik, dan kemudian upskilling pekerja yang ada di Indonesia. Momentum ini mesti kita pakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira berapa? 10-13 tahun ke depan? Jangan sampai ini menjadi malapetaka demografi. Maka kenapa pendidikan tadi menjadi penting kita tampilkan yang pertama, harapan kita akses-akses inilah yang bisa kita dorong. Pengalamannya Bapak Ibu, kalau pendidikannya baik, dia dari keluarga miskin, rata-rata si orang yang berpendidikan baik ini, dia akan mengangkat kemiskinan di keluarganya. Kecuali mereka yang miskinnya ekstrim, yang kira-kira masuk di desil 1 itu. Kalau dia masuk di desil 1, ya sudah, fakir miskin, anak terlantar, mereka tidak terlalu bisa mandiri, ya boleh kita kasih. Tapi yang lain yang punya potensi ini mesti kita tingkatkan agar mereka bisa melakukan itu. Demikian berita saat ini, saya Auliana Syifa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di Breaking News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Permisa Broadcasting News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya Auliana Syifa, inilah selengkapnya. Kesepian jadi ancaman kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengutamakan bahwa kesepian menjadi ancaman kesehatan global yang berpotensi mendesak. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa kesepian bisa menyebabkan konsekuensi serius bagi masyarakat, kesehatan, dan kesejahteraan. Tingginya tingkat isolasi sosial dan kesepian di seluruh dunia mempunyai konsekuensi serius bagi masyarakat dan kekuatan serta kesejahteraan, kata Tedros. Ia juga berujar, orang-orang yang tidak memiliki konsekuensi sosial yang cukup kuat mempunyai risiko lebih tinggi terkena stroke, kecemasan, demensia, depresi, serta bunuh diri. Resiko akibat kesepian tersebut yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Amerika Serikat Fauci dalam laporannya yang berjudul Earth Epidemic of Loneliness and Isolation. Di dalamnya, Murt menyebut bahwa kesepian lebih dari sekedar perasaan buruk karena dapat memicu kematian diri. Dampak kematian akibat terbunuhnya hubungan sosial serupa dengan dampak kematian akibat merokok hingga 15 batang sehari tepatnya. WHO sekarang telah membentuk Komisi Hubungan Sosial untuk mengatasi akibat kesepian dan bahkan diharapkan masalah kesehatan masyarakat global yang mempengaruhi setiap aspek kesehatan, kata Mbappe. Ia pun menambahkan bahwa isolasi sosial yang membuat seseorang mengalami kesepian tidaklah mengenal batas usia dan negara. Pada orang tua,
kesepian dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia sebesar 50% dan peningkatan risiko penyakit arteri koroner atau stroke sebesar 30%. Sementara menurut penelitian yang dipublikasikan di BMS Research Forum pada Februari 2022, antara 5-15% remaja di dunia juga mengalami kesepian. Di Afrika, 12,7% remaja mengalami kesepian dibandingkan 5,3%. Di Eropa, pada remaja yang mengalami kesepian di lembaga pendidikan lebih besar memungkinkan untuk mereka mengalami putus sekolah. Kemudian disebut akibat kesepian juga dapat menyebabkan dampak ekonomi yang lebih buruk karena merasa keputus dan tidak didukung dalam suatu pekerjaan dapat menyebabkan kepuasan kerja dan kinerja yang rendah. Kami percaya bahwa pentingnya untuk mendefinisikan kembali narasi seputar kesepian, khususnya bagi kelompok rentan yang terpikat oleh kesejahteraan begitu, untuk membapa. Majalah-majalah ini tidak berdampak pada satu negara yang mengalami kesepian adalah ancaman kesehatan masyarakat yang kurang dihargai, ungkap Murty. Demikian berita saat ini. Saya Auliani Syifah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Breaking News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi